Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Eva Rianti. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tugas UTS pada bab ke-6 yang merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya. Di bagian ini kita akan membahas tentang manajemen mutu proyek perangkat lunak. Langsung saja kita mulai. Dalam sebuah proyek perangkat lunak, mutu adalah hal yang sering diperbincangkan dan diperdebatkan di setiap implementasi proyek perangkat lunak tersebut. Mutu dari proyek perangkat lunak dan hasil implementasi yang dilakukan menjadi acuan serta referensi untuk proyek-proyek perangkat lunak selanjutnya. Secara konvensional, karakteristik hasil dari sebuah proyek adalah mutu yang berupa keunggulan, kemudahan dalam penggunaan dan perawatan, serta kebagusan hasil sebuah proyek. Dari sisi tim pelaksanaan proyek, mutu berupa kesesuaian hasil dengan standar yang telah disepakati. Sedangkan dari sisi pelanggan, mutu berupa ketercapaiannya kebutuhan atas harapan pelanggan kepada hasil sebuah proyek. Ketika membicarakan mutu, maka pemahaman ISO atau International Organization for Standardization mendefinisikan kualitas sebagai the depth to which a set of inherent characteristic fulfills requirements harus dipahami terlebih dahulu. Dengan dasar ISO ini pula, maka penerapan di dalam manajemen mutu proyek perangkat lunak juga mengambil beberapa prinsip-prinsip dari mutu yang harus dijalankan di dalam setiap tahapan proyek perangkat lunak di dalam perusahaan. Para ahli mengartikan mutu sebagai kecocokan terhadap kebutuhan, yaitu prosedur dan hasil proyek perangkat lunak sesuai dengan kriteria dan standar yang disepakati secara tertulis, serta kecocokan untuk pemakaian, yaitu kesesuaian antara pelanggan dan tim proyek. Maka dapat menjadi suatu kesepakatan bersama mengenai standar yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan tim pelaksanaan proyek serta pelanggan. Manajemen mutu proyek perangkat lunak. Manajemen mutu adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan guna memelihara level mutu yang dikehendaki oleh perusahaan. Pekerjaan ini meliputi rutunan aktivitas pekerjaan seperti memastikan standar mutu, aturan yang dibutuhkan, dan cakupan lainnya yang dapat memastikan mutu hasil sebuah proyek perangkat lunak. Jaminan mutu secara berkala mengevaluasi pelaksanaan proyek secara menyeluruh untuk memastikan bahwa pengerjaan dan hasil proyek memenuhi standar yang disepakati bersama, serta kendali mutu untuk memantau hasil proyek secara spesifik guna memastikan bahwa hasil proyek tersebut sesuai dengan standar yang sudah disepakati bersama. Sini ada gambar tahapan manajemen mutu proyek: merencanakan mutu, penjaminan mutu, pengawasan mutu. Proses manajemen mutu proyek dibagi menjadi 3 tahapan utama seperti pada gambar nomor 8, yaitu perencanaan mutu, jaminan mutu, dan kendali mutu. Tahapan manajemen mutu, perencanaan mutu. Perencanaan mutu yang diinginkan dari hasil proyek perangkat lunak tersebut dijalankan untuk mencukupi kebutuhan bisnis dan target manajemen proyek. Perencanaan mutu ini didetailkan pada beberapa kriteria yang direncanakan harus dicapai dari setiap fase atau hasil produk perangkat lunak yang diimplementasikan perusahaan. Kesepakatan dan persetujuan dari manajemen puncak mengenai perencanaan mutu harus ditetapkan di awal dan sebelum proyek berjalan. Pada tahap perencanaan mutu ini penting untuk mencegah kesalahan dengan cara: yang pertama, menetapkan bahan baku yang sesuai. Yang kedua, mengajarkan dan menegakkan pemahaman tentang mutu. Yang ketiga, merancang aktivitas yang mendukung hasil yang sesuai. Langkah-langkah untuk menyusun rencana mutu sebagai berikut. Definisikan mutu yang diharapkan dari deliverables proyek. Berikan batasan-batasan deliverables proyek sesuai permintaan yang telah ditetapkan dalam lingkungan proyek. Tentukan kriteria pemenuhan mutu dan standar pencapaiannya. Definisi mutu yang telah disebutkan harus memenuhi kriteria sesuai permintaan. Definisikan proses yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan mutu. Sesudah kriteria mutu dan standar pencapaiannya sudah ditentukan, selanjutnya mendefinisikan bagaimana proses pelaksanaan yang sesuai standar untuk memenuhi kriteria tersebut.
Deskripsikan quality assurance dan cara melakukan kontrol mutu. Saat proses dilaksanakan, kontrol perlu dilakukan agar tetap sesuai standar mutu dan dilakukan quality assurance terhadap deliverables apakah memenuhi kriteria mutu. Di dalam merencanakan mutu, kita juga butuh cara dalam mewujudkannya. Salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah teknik desain eksperimen. Desain eksperimen ini adalah teknik dalam merencanakan mutu yang dapat membantu identifikasi variabel yang memiliki dampak besar kepada hasil keseluruhan dari sebuah proses. Teknik desain eksperimen ini juga berlaku pada beberapa hal yang ada pada manajemen proyek seperti biaya dan jadwal. Pada penggunaan teknik tersebut perlu didokumentasikannya faktor-faktor penting yang secara langsung berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan pelanggan. Pimpinan proyek adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap mutu sebuah proyek. Ada beberapa cakupan aspek di dalam proyek perangkat lunak yang perlu diperhatikan pada proses perencanaan mutu proyek tersebut. Cakupan aspek proyek perangkat lunak yang perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Fungsi, yang kedua fitur, yang ketiga sistem output, yang keempat cakupan kerja, yang 5 reliability, yang keenam pemeliharaan. Dari semua proses aktivitas perencanaan mutu yang sudah dilakukan, maka akan ada keluaran seperti berikut dan tergambar pada gambar 9. Yang pertama ada quality management plan, yaitu perencanaan manajemen mutu perangkat lunak. Yang kedua ada quality metric, yaitu metrik pengukuran proyek perangkat lunak dari tingkat kegagalan dan tingkat penyelesaian. Yang ketiga ada quality checklist, yaitu daftar pemeriksaan mutu perangkat lunak. Yang keempat ada proses improvement plan, yaitu perencanaan proses pengembangan. Yang kelima ada quality baseline, yaitu standar mutu dari proyek. Yang keenam ada project management plan atau update, yaitu manajemen perencanaan proyek perangkat lunak. Di sini ada kerangka perencanaan manajemen mutu proyek perangkat lunak. Ada input, tool and techniques, dan output. Penjamin mutu. Penjamin atau evaluasi mutu meliputi langkah evaluasi pelaksanaan proyek perangkat lunak di setiap fase prosedur pelaksanaannya, baik dari sisi software, hardware, maupun brandware atau tim pelaksana sampai pemakai sistem. Pelaksanaan dari hasil mutu harus selalu dinilai oleh pimpinan proyek dan biasanya di dalam sebuah proyek terdapat petugas pengawas mutu secara terpisah. Hal tersebut dijalankan karena untuk menjaga tingkat objektivitas dari hasil yang diinginkan dari suatu proyek perangkat lunak. Dari aktivitas penjaminan mutu ini maka akan ada keluaran sebagai berikut. Yang pertama ada requested change, yang kedua ada recommended corrective action, yang ketiga ada organizational process asset, yang keempat ada update management plan. Gambar ke-10 ini adalah gambar kinerja dari pengelolaan mutu proyek. Kendali mutu. Pengendalian mutu melibatkan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas pengembangan perangkat lunak untuk memastikan bahwa standar kualitas terpenuhi. Aktivitas pengendalian ini dilakukan setelah ada proyek yang dihasilkan. Pengendalian mutu dari manajemen proyek perangkat lunak ditunjukkan untuk meningkatkan mutu dari hasil proyek perangkat lunak yang dijalankan. Keluaran dari kegiatan pengendalian ini yang diutamakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan pengakuan. Ketetapan baik atau jeleknya proyek berlangsung berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian mutu. Yang kedua, ada tindakan korektif dan preventif. Rekomendasi juga dapat digunakan sebagai informasi bagi tim di dalam melakukan langkah pencegahan atas setiap aktivitas dari proyek yang memberikan kemungkinan terjadinya kesalahan. Yang ketiga ada perbaikan proses. Pimpinan proyek dan tim harus memberikan indikasi dan rekomendasi yang valid atas tingkat kecacatan yang terjadi atau mungkin akan terjadi dalam proses pengelolaan di dalam proyek perangkat lunak. Gambar 11 inilah kerangka pengawasan mutu dari proyek perangkat lunak. Di dalam prosedur penyusunan manajemen mutu proyek perangkat lunak dapat digunakan beberapa analisa yang dapat membantu di dalam mengendalikan mutu proyek. Berikut beberapa peralatan dan teknik yang bisa digunakan dalam aktivitas pengendalian mutu proyek perangkat lunak. Yang pertama ada analisis Pareto, yang kedua ada pengambilan sampel statistik, yang ketiga ada Six Sigma, yang keempat ada grafik kontrol kualitas, yang kelima ada testing atau pengujian.
Analisis Pareto adalah salah satu analisa pengukuran mutu yang dapat digunakan untuk menganalisa masalah yang terkait dengan mutu. Analisa ini menggunakan peraturan 80-20, yang berarti 80% masalah yang datang sering disebabkan oleh 20% isu pemicu yang ditimbulkan. Pelaksanaan proyek harus menyelesaikan masalah yang besar terlebih dahulu, kemudian baru menyelesaikan masalah yang lebih kecil. Jika menggunakan analisis Pareto, Pareto diagram digambarkan dalam histogram yang membantu proses identifikasi dan prioritas atas area permasalahannya. Gambarnya seperti ini terdapat pada gambar 12. Pengambilan sampel statistik. Perangkat pengukuran analisis mutu dari proyek perangkat lunak lainnya dapat diperoleh dengan menggunakan analisa statistik. Analisa statistik ini dilakukan dengan mengukur secara kuantitatif dan berdasarkan suatu tahapan di dalam proyek perangkat lunak yang diambil sebagai contoh dari suatu populasi yang dianalisa. Ukuran dari contoh yang diambil dengan menentukan faktor kepastian dari hasil dan tingkat toleransi penerimaan terhadap mutu yang diharapkan dari hasil proyek. Pengukuran ini sering diformulasikan dengan rumus ukuran sampel sama dengan 0,25 dikali faktor kepastian atau kesalahan yang dapat diterima. Kepastian 95%, ukuran sampelnya 0,25 kali 1,960 dibagi 0,5 dibagi 2. Six Sigma, analisis pengukuran yang populer di dalam pengukuran mutu, yaitu menggunakan metode Six Sigma. Six Sigma merupakan sistem yang adaptif dan lengkap di dalam mengukur mutu suatu produk dengan tujuan untuk memaksimalkan hasil untuk kebutuhan bisnis. Six Sigma bersifat unik menggunakan pendekatan yang didasarkan pada kebutuhan pelanggan, penggunaan fakta-fakta, data, dan analisa statistik dengan tujuan untuk memberikan perhatian khusus dalam mengelola memperbaiki proses bisnis. Target kesempurnaan yang diharapkan untuk dicapai dari penggunaan Six Sigma adalah lebih dari 3,4 tingkat kecacatan setiap 1 juta kemungkinan dari suatu produk atau proses. Proyek Six Sigma mempunyai 5 tahapan yang sering disebut DMAIC, adalah sistematis proses tertutup untuk perbaikan lanjutan yang berbasis ilmiah, dan FATA. DMAIC singkatan yang terdiri atas Define, Measure, Analysis, Improve, dan Control. Implementasi dari Six Sigma membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh personil di dalam organisasi atau perusahaan. Komitmen dari manajemen puncak sangat dibutuhkan untuk keberhasilan implementasi mutu dengan menggunakan Six Sigma. Perusahaan yang menerapkan Six Sigma mempunyai kemampuan mengurangi tingkat kesalahan, mempercepat proses perbaikan maupun proses produk yang dihasilkan. Pendekatan dan fokus pada kebutuhan pelanggan. Dasar utama adalah penerapan kebijakan mutu di dalam setiap proyek perangkat lunak, pengurangan aktivitas yang tidak perlu, peningkatan standar mutu, dan perbaikan kinerja keuangan. Dengan adanya hasil penerapan proyek perangkat lunak merupakan tujuan utama yang harus dicapai. Sigma sendiri berarti standar deviasi yang mengukur selisih dari data dalam bentuk distribusi data. Standar deviasi merupakan faktor kunci di dalam menentukan nilai yang dapat diterima dari tingkat penyimpangan atau cacat yang ditemukan di dalam suatu populasi data. Six Sigma menekankan bahwa tingkat penyimpangan yang diizinkan sebesar 3,4 dari 1 juta peluang kejadian atau hasil. Pengukuran yang sedemikian kecil merupakan standar yang tinggi di dalam setiap penerapan Six Sigma. Distribusi informasi tersebut dapat digambarkan dalam suatu grafik distribusi normal yang disajikan dalam gambar nomor 13 yang menjelaskan sedemikian presisi dari hasil yang ditetapkan di dalam standar penerapan Six Sigma. Ini adalah gambar dari distribusi normal dan standar deviasi. Ini adalah tabel Six Sigma dan unit kecacatan. Yang tabel kedua adalah konversi Six Sigma. Keterangan ialah jumlah unit yang dikerjakan dengan tepat melalui prosedurnya. Defek, jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan. Konversi Six Sigma pada tabel 2 memperhitungkan pergeseran 1,5 sigma untuk diperhitungkan waktu dan mengukur cacat per sejuta peluang.
bukan cacat per unit. Makin besar sigma, seharusnya makin banyak unit yang dapat ditangani dengan baik dan bagus mutunya. Grafik kontrol kualitas. Bagan kontrol adalah tampilan grafis dari data yang mengilustrasikan hasil dari suatu prosedur dari waktu ke waktu. Bagan ini membantu mitigasi resiko dan membantu kita untuk menentukan apakah suatu proses prosedur tersebut terkendali atau tidak. Aturan 7 Run menyatakan bahwa jika 7 titik dalam satu baris semuanya di bawah rata-rata, di atas rata-rata, atau meningkat atau menurun, maka proses perlu diperiksa untuk masalah non aja. Gambar 14, contoh bagan kontrol mutu. Testing atau pengujian. Para profesional teknologi informasi harus memahami dengan baik mengenai standar pemeriksaan dan pengujian aplikasi serta produk perangkat lunak lainnya yang dihasilkan dari sebuah proyek pengembangan perangkat lunak, karena standar pemeriksaan tersebut memberikan suatu ukuran yang jelas dalam setiap tahapan proyek. Pengujian dan pemeriksaan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir pengembangan proyek perangkat lunak. Pengujian juga harus dilakukan selama hampir setiap tahapan pengembangan produk perangkat lunak. Berikut tipe-tipe pengujian yang bisa dilakukan pada pengembangan produk perangkat lunak. Yang pertama ada unit testing, yang kedua ada integration testing, yang ketiga ada system testing, yang keempat ada user acceptance testing. Ini adalah gambar 15 pengujian pada tahap SDLC. Gambar 16 ini adalah Gantt chart untuk membangun pengujian dalam sistem development project plan. Manajemen mutu modern. Pendekatan manajemen mutu modern memiliki sejumlah persyaratan yang harus terpenuhi. Persyaratan itu antara lain tingkat kepuasan pelanggan, mengutamakan pencegahan dibandingkan proses pemeriksaan ulang, menekankan pendekatan tanggung jawab manajemen di dalam keberhasilan atas standar mutu yang ditetapkan. Berikut daftar beberapa pakar mutu atau kualitas beserta karyanya. Yang pertama, karyanya dalam membangun kembali Jepang dan 14 poinnya membuat Deming menjadi tersohor. Yang kedua, Joran menulis buku pegangan kendali mutu dan 10 langkah peningkatan mutu. Yang ketiga adalah Crosby, penulisan Quality is Free, menyarankan agar organisasi berjuang untuk tanpa kesalahan. Yang keempat ada Ishikawa, mengembangkan konsep lingkaran kualitas dan melopori penggunaan diagram Fishbone. Takuchi, mengembangkan metode untuk mengoptimalkan proses eksperimen teknik. Yang kelima adalah Feigenbaum, mengembangkan konsep kontrol kualitas total. Gambar 17 adalah contoh Fishbone atau diagram Ishikawa. Menurut Joran, hal terpenting dalam penerapan manajemen mutu pada setiap proyek atau organisasi adalah pola pikir dari manajemen puncak yang memahami dan mengutamakan peningkatan mutu. Manifestasi dan kepentingan dari manajemen puncak terhadap mutu walaupun kecil akan berdampak sampai ke jenjang tingkat bawah. Presentase masalah mutu di dalam proyek yang terbesar sangat berkaitan dengan manajemen puncak dan bukan karena masalah teknis. Mutu dari proyek perangkat lunak dapat dinaikkan dan diukur berdasarkan beberapa strategi pemahaman harus dimiliki oleh pemimpin proyek. Pemahaman tersebut mencakup beberapa tindakan seperti berikut. Yang pertama, kepemimpinan yang dapat meningkatkan dan mengutamakan mutu. Yang kedua, memahami biaya dari mutu. Yang ketiga, fokus pada dampak organisasi dan tempat kerja yang mempengaruhi mutu. Yang keempat, mengikuti prinsip model kematangan dari sisi teknologi informasi maupun organisasi untuk tujuan menaikkan mutu dari sisi sistem informasi perusahaan. Biaya mutu. Manajemen mutu dalam proyek perangkat lunak akan berdampak terhadap biaya mutu yang harus dikeluarkan untuk tujuan memberikan kontribusi hasil yang layak dan memenuhi standar. Biaya atas mutu atau cost of quality adalah biaya-biaya yang terkait dengan hasil yang harus dicapai dari suatu produk untuk tujuan memenuhi standar kebutuhan dan kelengkapan atas penggunaan produk tersebut. Biaya ini juga mencakup semua tanggung jawab atas kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari mutu yang tidak memenuhi standar atau ketentuan yang telah disepakati. Jadi, biaya mutu adalah biaya kesesuaian dan tidak kesesuaian produk hasil dari sebuah proyek. Tabel 3, contoh biaya per jam waktu henti yang disebabkan oleh cacat perangkat lunak. Biaya mutu dapat dibagi menjadi 5 klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, biaya pencegahan. Yang kedua, biaya penilaian. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Yang keempat, ada biaya kegagalan eksternal. Dan kelima, biaya peralatan pengukuran dan pengujian. Sebuah studi oleh DeMarco dan Lister menyatakan bahwa masalah organisasi mempunyai
mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar pada produktivitas pemrograman daripada lingkungan teknis dan bahasa pemrograman. Produktivitas pemrograman bervariasi dengan faktor 1 hingga 10 di seluruh organisasi, tetapi hanya sebesar 21% dalam organisasi yang sama. Studi ini tidak menemukan korelasi antara produktivitas dan bahasa pemrograman, pengalaman bertahun-tahun, atau gaji. Ruang kerja khusus dan lingkungan kerja yang tenang adalah faktor kunci yang meningkatkan produktivitas pemrograman. Dengan adanya pengukuran atas biaya mutu, tingkat kematangan maturity models dari setiap proyek dapat dibuat suatu kategori atau tingkatan yang dapat membantu perusahaan atau proyek perangkat lunak yang dijalankan di dalam meningkatkan mutu dari proses dan sistem. Beberapa model untuk mengukur tingkat kematangan dari pengembangan proyek perangkat lunak meliputi: 1. Model penyebaran fungsi kualitas perangkat lunak berfokus pada pendefinisian kebutuhan penggunaan dan perencanaan proyek perangkat lunak. Yang kedua ada model kapasibilitas kematangan dari The Software Engineering Institute menyediakan jalur umum untuk meningkatkan proses untuk mengembangkan perangkat lunak. Yang ketiga, saat ini sekelompok peneliti sedang mengerjakan model kematangan manajemen proyek, seperti model kematangan manajemen proyek organisasi atau PMI. Model maturity atau kematangan manajemen proyek meliputi ad hoc, dan kedua ada abbreviate atau penyingkatan, yang ketiga ada terorganisir, yang keempat dikelola, yang kelima adaptif. Tingkat Capability Maturity Model atau CMM dari terendah ke tertinggi sebagai berikut. Yang pertama repeatable, yang kedua definite, yang ketiga managed, yang keempat optimizing. Capability Maturity Model Integration atau CMMI adalah teknik penerus dari CMM peringkat yang lebih dulu ada untuk mengetahui kematangan sebuah perusahaan atau organisasi dalam pengembangan rekayasa perangkat lunak, rekayasa sistem, dan dalam manajemen program. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya karena kita akan melanjutkan ke pembahasan pada bab selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.